Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini ya, coba kita review saham Bayan Resources ya, atau BIAN. Hari ini saham Bayan ini naik 2.825 poin ya, atau 13,73% ya. Ini sebuah kenaikan yang luar biasa ya untuk sebuah saham. Dalam waktu satu hari sudah naik 13%. Kalau kita lihat dari secara mingguan, dia sempat turun ya, dari harga tertingginya 24.300 turun 1000 poin ya. Sekarang di 23.400. Kalau satu bulan ini sudah naik dari 9.300 ke 23.000. Ini naiknya hampir 100% ya, lebih dari 100% ya. Jadi kalau teman-teman sebelum tanggal di awal-awal Desember itu sudah punya saham BIAN, ini mungkin ya sudah untung berlipat-lipat ya. Bayan ini ya, kalau 3 bulan naik tinggi, 6 bulan juga naik tinggi. Kalau kita lihat 1 tahun coba, naik ya, naik luar biasa ya, hampir 10 kali lipat ya teman-teman. Ini 2.590, ini sudah 23.400, hampir 10 kali lipat. Nah, ini kira-kira Bayan ini cocok nggak untuk investasi jangka panjang ya? Kita lihat dulu fundamentalnya ya. Jadi teman-teman tetap harus memperhatikan fundamentalnya, karena jangan hanya mengikuti pergerakan sahamnya. Atau kalau kita cuma mengikuti pergerakan sahamnya ya, saham itu mudah sekali untuk dinaikkan atau diturunkan, tergantung bandarnya sebenarnya. Bandarnya mau menaikkan apa menurunkan itu gampang aja, karena mereka punya saham, punya uang juga. Kita lihat ya, ini saham Bayan ini dipegang oleh berapa nih? Dato Lotok Kwang itu 60%. Terus kemudian Sumber Surya Dana Prima 10%, masyarakat 29%. Jadi memang ini sebenarnya normal ya, masyarakat sekitar 29% ya, tapi satu orang ini Dr. Lotok Kwang ini kan 60% ya, jadi cukup besar. Jadi kalau misalnya dia mau menaikkan atau menurunkan. Terus ini juga profitnya lumayan besar teman-teman, ini 24,8 triliun. Ini hampir sama dengan Adaro ya, kalau kita lihat ya. Adaro itu sekitar 24 triliun, tapi dividennya lebih kecil dari Adaro. Kita lihat pernya ya, pernya mana pernya 23 kali, PBV-nya 21,8. Jadi PBV-nya tuh besar banget teman-teman. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Adaro ya, Adaro sama net profitnya lebih besar 28 triliun. Kalau tadi Bayan tuh 24 triliun, Adaro 28 triliun. Dividennya 8% lebih besar. Pernya ini, pernya 3 kali, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Bayan. PBV-nya 1,36, jauh banget. Jadi secara fundamental masih bagusan Adaro ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke saham BIAN ini untuk jangka panjang, saya tidak recommended ya teman-teman. Tapi kalau cuma untuk jangka pendek dan jumlahnya nggak banyak, mungkin ya nggak masalah lah. Ini karena naik turunnya ini sebenarnya transaksinya nggak terlalu besar ya kalau kita lihat ini ya. Ini coba kita lihat bid overnya ya. Ini di 23.000 cuma 17 lot, di 23.500 ini 500. Jadi yang di titik-titik tertentu saja yang besar, sedangkan di titik-titik lain itu kecil-kecil ya. Ini kan satu lot sekitar 2,3 juta ya. Kalau harga 23.000 itu 2,3 juta satu lot. Kalau misalnya 400 ya berarti kan sekitar 800 juta. Kalau ini 14, ini ya sekitar berapa ini, 2,3 kali 14 gitu kan, sekitar 32
32 juta ya, nggak banyak lah, ini transaksi nggak banyak. Kalau misalnya nih teman-teman punya saham ini ratusan juta ya, mungkin untuk jualnya bisa turun banyak ini. Jadi ini secara PER dan BBV udah terlalu mahal ya teman-teman, ini udah tinggi banget. Kalau kita bandingkan dengan ITMG misalnya, ITMG hari ini turun ya. Coba kita lihat PER-nya berapa ITMG. Profitnya memang lebih kecil dibandingkan dengan Bayan, tapi secara PER 2,5 lebih bagus ini dibandingkan Bayan. Bandingkan Adaro juga lebih bagus ini, PBV-nya juga 1,5, ini lebih bagus juga. Jadi menarik ini ITMG, kalau teman-teman mau masuk ini di harga 40 ini menarik. Dividennya ini hampir 20%. Nanti bulan April ya, awal April itu mungkin sekitar 10%. November kemarin hampir 10% juga. Ini kemungkinan ini. Nah, untuk saham-saham komoditas ya seperti TMG, Adaro atau PTBA, PTBCA, kita lihat PTBA PER-nya berapa nih? PER sudah 3 ya, PBV-nya baru 1,6. Net profit 10 triliun, PER-nya 3, PBV 1,6. Ini masih menarik. Yang lebih menarik lagi dividennya. Nanti bulan April itu dividennya sekitar 18-20%. Jadi ini menarik ya, cukup menarik. Nah, kalau Bayan teman-teman tertarik, mungkin tunggu koreksi atau nanti di pantulan ya teman-teman. Karena ini saham ini gampang sekali untuk dinaikkan maupun diturunkan ya. Mana tadi Bayan? Jadi teman-teman tunggu di pantulan, harga pantulan itu di 22.075. Bisa ditunggu di pantulan itu atau pada saat koreksi ya. Ini koreksinya di situ atau di 18.700 kalau terkoreksi sampai di harga itu ya. Kalau kita lihat harga wajarnya ya memang seharusnya ya di PER-nya itu nggak terlalu besar ya, mungkin sekitar 3 kali lah dibandingkan dengan PER-nya ya. Cuman kita kan nggak tahu ya saham Bayan ini tahun depan itu profitnya berapa ya. Kalau profitnya 2 kali lipatnya dibandingkan sekarang, mungkin nanti PER-nya ini juga bisa turun ya. Kalau dibandingkan 2 kali lipatnya, mungkin PER-nya bisa turun di sekitar 10-an. Tapi ya masih cukup tinggi ya. Jadi itu ya. Jadi saran saya untuk saham Bayan ini jangan untuk investasi jangka panjang ya, untuk trading aja nggak masalah. Tapi begitu untung langsung profit jual gitu aja. Kalau untuk jangka panjang saya lebih pegang saham-saham batubara yang sudah eksis ya, seperti Adaro, PTBA, ITMG, atau saham-saham perminyakan seperti Medco. Ini sangat prospek ya teman-teman. Nah, ini Medco ini prospek dan bisa masuk, ini sudah mulai bisa masuk di 10.80 atau ditunggu di 10.70 ya, biasanya mantul di situ. Dan ini kalau sekali naik Medco ini lumayan, ini naiknya bisa 3%, 4%. Oke ya, itu dulu yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk ke saham-saham komoditas, khusus saham Bayan. Harap hati-hati aja, tetap pertimbangkan juga, gunakan money management yang ketat, dan gunakan juga berbagai sumber informasi tentang saham yang akan kita masuki. Karena investasi saham itu sangat berisiko ya, teman-teman harus tetap hati-hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.